Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pendakian Gunung Gede. Cerita kali ini merupakan cerita kiriman dari narasumber ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan share serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Yuk mari kita langsung saja mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tepat di hari Selasa 25 Desember 2020 pukul 16.30. Nada dering ponsel berbunyi. Ternyata itu adalah notifikasi telepon dari seseorang kawanku yang bernama Reza. "Halo, ada apa Res? Tumben kamu telepon?" Sapa dan juga tanyaku pada Reza. "Apa kabar bro? Sehat gak?" tanya Reza, lalu ku jawab, "Alhamdulillah sehat nih." "Ada apa nih? Tumben-tumbenan telepon gua?" tanyaku lagi. "Ini gue kan rencananya mau ke Gunung Gede besok. Lu sibuk gak? Kalau enggak, ya gue mau ngajak lu nih. Bisa kan?" Lalu kemudian aku jawab, "Waduh, dadakan banget sih. Ya gue belum siap peralatannya nih." Reza merayu, "Udahlah, bawa aja peralatan mendaki lu aja. Urusan logistik gue yang ngatur." Aku yang agak ragu-ragu dengan ajakan tersebut memutuskan untuk ikut andil dalam pendakian kali ini. "Ya udah, oke deh Res. Gue packing dulu ya. Ketemuan di mana kita?" Reza dengan semangat langsung memutuskan lokasi kita bertemu nanti. "Lu langsung aja ke rumah gua. Yang lain juga pada kesini soalnya." Saat malam tiba setelah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pendakian, aku pun bergegas pamit kepada kedua orang tuaku yang kebetulan waktu itu mereka baru saja pulang bekerja. "Mah, Pak, Pak Haji pamit ya. Mau naik Gunung Gede." Mama menjawab, "Loh, kok dadakan banget nak? Nggak kayak biasanya." Bapakku yang saat itu baru masuk ke dalam rumah pun terheran-heran. "Emang udah siap fisiknya? Olahraga aja nggak pernah. Berangkat sama siapa?" Aku pun menjawab, "Sama Reza. Janjiannya udah lama, lupa ngomong." Aku pun kemudian terpaksa berbohong demi mempersingkat obrolan kala itu. Dengan wajah yang agak cemas, Mama merayu supaya aku tidak memaksakan diri untuk berangkat. "Udahlah nggak usah naik ya. Diundur saja. Lagi pula kan cuacanya lagi tidak bersahabat." Aku yang posisinya sedang terburu-buru pun tidak menghiraukan perkataan Mama tersebut. Selepas itu aku langsung pamit dan kemudian bergegas pergi meninggalkan rumah. Sesamanya di rumah Reza, aku ini bertemu dengan orang-orang yang belum kukenal sama sekali. Mereka adalah Faisal, Maul, dan Rizky. Seperti biasa, ketika melakukan pendakian dengan orang yang belum kita kenal, kita diharuskan melakukan ritual yaitu ngops alias ngopi santai. Kenalan dan juga berbincang adalah salah satu hal wajib sebelum kita melakukan pendakian dengan orang yang baru kita jumpai saat itu. Tujuannya ya untuk pendekatan sekaligus ya kita beradaptasi dengan seseorang tersebut yang nantinya akan jadi partner pendakian kita. Pukul 23.30, kami pun kemudian berangkat dari Jakarta menuju Cibodas untuk bertemu salah satu warga lokal yang mengurusi maksi pendakian kita kali ini. Sesamanya di sana, kita bertemu dengan warga lokal tersebut. Beliau bernama Kang Yudi. Kang Yudi adalah salah satu warga lokal yang kebetulan memiliki warung base camp yang ada di Cibodas. Cibodas adalah gerbang masuk menuju Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Namun, pendakian kita kali ini bukan dari Cibodas, melainkan dari Desa Gunung Putri yang letaknya bersebelahan dengan Cibodas. Di base camp Kang Yudi ini, kami disuguhkan teh manis hangat untuk menghangatkan tubuh kita yang mulai kedinginan. Tidak lupa juga kami memesan nasi goreng untuk mengisi perut yang sedari tadi belum terisi. Setelah puas menyantap nasi goreng, kami pun langsung membereskan barang-barang yang akan dibawa untuk pendakian kita kali ini.
serta untuk membagi rata beban yang ada di dalam karir kita secara merata satu sama lain. Kami bergegas menuju desa Gunung Putri yang letaknya tidak jauh dari Istana Cipanas. Setelah menempuh perjalanan 35 menit, kami pun sampai di gerbang pendakian Gunung Gede via Gunung Putri. Di sanalah kami memulai pendakian. Berada di ketinggian 1200 mdpl, suhu udara di sana membuat badanku bergetar kedinginan. Seperti pada umumnya, sebelum memulai pendakian kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, supaya otot-otot yang ada di tubuh kita tidak kram pada saat melakukan pendakian nanti. Tepat pukul 6 pagi, aku dan juga teman memulai pendakian. Trek pendakian yang kita lalui kali ini masih berupa jalan yang sudah dibeton. 15 menit berjalan kita akan menemukan ujung jalan tersebut dan mulai pendakian dengan kontur jalan yang berupa tanah dan bebatuan. Perjalanan kali ini agak menyusahkan diriku sendiri yang sebenarnya belum siap untuk melakukan pendakian. Rasa lelah dan juga napas yang ngos-ngosan membuat aku terlihat sedikit lemah dari biasanya. 30 menit berjalan, kita akan sampai di resort Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Gunung Putri. Di sana kita akan melakukan registrasi ulang, SIM-aksi, dan mendapatkan surat izin pendakian. 1 jam berlalu, kita sampai di pos 1 Gunung Gede via Putri. Pos ini memiliki nama Legok Lenca. Di sini kami beristirahat sekaligus mengisi perut dengan biskuit yang kami bawa. Selepas istirahat, kami memulai perjalanan lagi. Pos demi pos telah kita lewati. Sesamanya di pos 3, kami memutuskan untuk makan siang sekaligus beristirahat. Waktu berlalu dikarenakan badanku yang sudah menggigil kedinginan. Aku memutuskan untuk jalan sendirian terlebih dahulu. Setapak demi setapak aku lalui. Dalam perjalanan kali itu pun, aku belum menemukan keanehan yang mengganggu perjalananku. Sesamanya aku di pos bayangan Lawang Saketeng, aku memutuskan untuk berhenti berjalan dan menunggu teman-teman yang masih di bawah. 30 menit berlalu, aku baru merasakan keanehan. Angin berhembus dengan kencang sekali. Padahal pos Lawang Saketeng tersebut berada di tengah hutan lebat. Aku yang mulai ketakutan pun mencoba untuk meresponnya dengan meniup peluit emergensi yang aku bawa kala itu. Tidak ada sahutan sama sekali dari orang lain yang ada di bawah. Entah mereka tidak mendengar suara peluitku atau aku yang tidak mendengar respon dari mereka. Aku yang ketakutan mencoba untuk tetap tenang dan terus berdoa. Tidak lama kemudian datang rombongan lain menyapaku dan menitipkan pesan. "Mas Panji ya? Ada pesan dari teman-teman Mas. Katanya disuruh langsung ke pos 4 saja. Tungguin mereka di sana." Mendengar hal itu, aku pun langsung bergegas dan ikut masuk ke dalam rombongan tersebut. Setelah sampai di pos 4, aku langsung beristirahat dan memesan minuman hangat. Kebetulan, ada yang unik dari Gunung Gede, yaitu adanya warung di setiap pos pendakian yang menjajakan minuman hangat dan gorengan yang masih panas. 1 jam menunggu, akhirnya teman-temanku ini sampai di pos 4. Dan kejanggalan bermula dari sini. Ketika teman-temanku sampai di pos 4, aku langsung berbicara kepada mereka. "Kemana aja sih lu pada? Goblok banget, nggak nyusulin gua di pos bayangan tadi." Mendengar ucapanku tadi, Faisal langsung menjawab, "Shh, omongannya dijaga, jangan sembarangan." Aku yang baru tersadar langsung mengucapkan istighfar berulang-ulang kali. Entah karena apa, beberapa menit setelah itu, tubuhku ini langsung pusing dan juga mual. Pandanganku kabur serta pundakku rasanya sangat berat sekali. Padahal waktu itu aku sedang tidak menggendong tas karirku. Melihat kondisiku yang tidak beres, Reza langsung menghampiriku dan menanyakan keadaanku. 1 jam berselang, kondisiku ini tidak ada perubahan. Namun, aku memaksakan untuk tetap berjalan perlahan untuk minimal sampai di alun-alun Surya Kencana. Padang savana yang sangat luas berada di antara lembah Gunung Kumuruh dan Gunung Gede. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, tepat pukul 15.30, akhirnya aku dan juga teman-teman sampai di alun-alun Surya Kencana. Di sanalah pula keadaanku dengan tiba-tiba langsung membaik, namun agak terasa lelah.
berjalan dari alun-alun Surya Kencana Timur menuju alun-alun Surya Kencana Barat dengan kontur jalan yang landai namun berbatu, membutuhkan tenaga yang cukup banyak dan sedikit membuat lutut lemas sekali. 45 menit berselang kami pun sampai di alun-alun Surya Kencana Barat. Di sana kami langsung membagi tugas. Ada yang mendapat tugas mengambil air, ada yang membangun tenda, dan ada pula yang memasak untuk makan malam kita nanti. Aku yang mendapatkan tugas untuk memasak, langsung kupersiapkan alat masak beserta logistik yang kita bawa. Hari semakin gelap, kesunyian pun makin ramah dengan dinginnya malam. Aku pun terlelap sampai lupa kalau aku belum melakukan ataupun melaksanakan ibadah sholatku. Sampai akhirnya aku merasakan ada yang tidak beres dengan tidurku. Badanku seperti ditindih oleh seseorang. Berat sekali rasanya sampai aku pun tidak bisa mengambil napas. Akhirnya aku memaksakan untuk bangun. Kondisi di dalam tenda semua teman-temanku dalam keadaan tidur. Lalu siapa yang menindihi badanku ketika tidur? Ya entahlah, aku yang ketakutan sudah tidak bisa memejamkan mataku. Akhirnya aku memutuskan untuk sholat isya. Jam di tangan menunjukkan pukul 22:45 dan itu masih tengah malam dan sangat lama untuk menuju waktu fajar. Yang bisa aku lakukan pada saat itu hanya berdoa dan berdoa. Sampai akhirnya, singkat ceritanya, fajar pun tiba. Namun pada saat itu, keadaan masih gelap dikarenakan cuaca sedang badai. Kami memutuskan untuk tidak melakukan summit attack pada pagi hari karena cuaca yang tidak bersahabat itu. Pada pukul 10 pagi, aku dan teman-teman memutuskan untuk melakukan summit attack. Namun kali ini berbeda dengan yang lain. Kami ini melakukan perjalanan ke puncak dengan membawa seluruh peralatan pendakian kami. Dikarenakan pendakian kita kali ini melintas jalur yang sebelumnya kami naik lewat jalur Gunung Putri, sekarang kami turun melalui jalur Cibodas, tempat di mana kami memarkirkan kendaraan kami. Awal perjalanan ke puncak kondisiku ini masih stabil dan tenagaku masih full. Namun di tengah jalan kami ini bertemu rombongan yang ketika di pos Lawang Sekating itu memberikan titipan pesan dari teman-temanku. Kami dekati mereka sekaligus salam perpisahan karena kami akan turun melewati Cibodas dan tidak akan berjumpa lagi dengan mereka yang turun dari jalur Gunung Putri. Di sela-sela salam perpisahan kami, salah satu dari mereka menyodorkan gelas ke arahku yang ternyata itu adalah minuman beralkohol. Aku yang belum pernah minum pun ya rasanya kaget dan menolak pemberian tersebut. Namun orang itu memaksaku untuk menerima dan meminumnya. Dengan tujuan menghormati beliau, akhirnya aku pun meminumnya. Rasa minuman itu manis namun agak sedikit panas di dalam perut ketika aku telan. Setelah 15 menit berjalan meninggalkan rombongan mereka, kepalaku langsung pusing dan badanku terasa sangat lemas sekali. Teman-teman yang melihat kondisiku yang memburuk langsung bergegas melepaskan tes karirku dan memberikanku minum serta memberikan aku waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Dengan kondisi badanku yang agak memburuk, aku tetap memaksakan untuk berjalan menuju puncak yang beberapa menit lagi juga sampai. Pada pukul 12:17, kami pun sampai di puncak Gunung Gede dengan ketinggian 2958 mdpl. Aku dan juga teman-teman langsung melakukan ritual yang biasa dilakukan kebanyakan pendaki. Ya tentu saja berfoto di tugu puncak Gunung Gede. Suasana sangat bahagia dan juga gembira, sampai-sampai aku lupa kalau kondisiku lagi kurang sehat. Pukul 13 tepat, atau jam 1 siang, kami pun memutuskan untuk turun menuju Cibodas. Sepanjang perjalanan turun, aku tidak memikul tas karirku, melainkan Reza yang membawa tasku itu. Setapak demi setapak, kami lalui dan akhirnya kami sampai di jalur yang menurutku cukup ekstrim. Tanjakan setan namanya. Tanjakan yang dengan kemiringan sudut hampir 90 derajat cukup membuat nyaliku benar-benar gemetar. Apalagi untuk menuruninya saja kita hanya perlu berpegangan dengan seutas tali yang diikat di batang pohon. Hal yang cukup ekstrim yang selama ini pernah ku temui ketika aku melakukan pendakian. Setelah kami berhasil menuruninya,
Kami pun kemudian bergegas menuju pos kandang badak yang jaraknya tidak jauh dari tanjakan setan tersebut. Langkah kaki mulai terasa berat dan sangat sulit. Menahan keseimbangan badan dengan otot kaki yang terasa kaku. Entah mengapa ototku ini terasa kaku, apa mungkin karena menahan dingin yang terlalu deras menyerang sendi-sendiku ini. Dan teman-temanku pun diam dan hanya diam. Itu yang kami lakukan. Keceriaan yang biasa kami lakukan seakan terlupakan oleh suasana sekitar. Mungkin suara yang kami keluarkan hanya sebatas batu kecil, berharap di antara kami ada yang memulai perbincangan. Keheningan semakin menjadi-jadi, dibarengi suara-suara binatang malam yang mulai jelas terdengar. Hingga suara asing terdengar olehku. "Shh, kau dengar itu?" tanya Reza kepadaku dengan berbisik. Aku tidak menjawabnya dan hanya memberikan isyarat dengan mata berharap dia tahu kalau aku menyuruhnya untuk tidak membahasnya. Ternyata bukan aku saja yang mendengar suara aneh tersebut. Jelas sekali suara itu, saking jelasnya seperti napas yang berat tetapi berada tepat di dekat telinga. Itu yang kurasakan saat mendengarnya. Mungkin jika ada seseorang yang mengidap asma akan terdengar sama. "Perhatikan langkah Muji." Akhirnya sebuah kalimat terlontar dari mulut Faisal yang sedari tadi hanya diam saja. Tapi belum aku mengiyakan perkataannya, kakiku seperti menabrak sesuatu yang kupikir seperti akar besar. Sontak aku kaget dan berteriak dibarengi tubuhku yang terjungkal. Pundakku menabrak pohon kecil di sebelah kiri dan kupastikan terluka karena pakaian yang ku kenakan untuk naik itu cukup tipis, hanya kaos dan juga baju flanel. Aku jatuh tersungkur dengan posisi tubuh tengkurap. Tas yang juga berisikan barang-barang yang cukup berat menambah penderitaanku. Napasku sesak dan sangat sakit sekali saat aku mencoba menarik nafasku. "Bantuin kek, malah diketawain." Di saat yang bersamaan sayup-sayup aku mendengar tawa cekikikan. Namun aku langsung diam dan bingung. Kulihat raut muka teman-temanku tidak ada satupun yang tertawa. Bahkan mereka tidak terlihat seperti menahan tawa. "Kau baik-baik saja kan, Ji?" Iya ya, gak apa-apa, Za. Kalian bener gak ada yang mentertawakan aku kan?" Udah, kita lanjut lagi. Atau kau mau istirahat saja dulu, Ji, di sini?" sahut Faisal memotong pembicaraan kami. Aneh, benar-benar tadi itu suara tertawa cekikikan seperti tertawa puas setelah mengerjai orang. Tapi akhirnya aku ya coba abaikan saja perihal tadi itu. Toh juga temanku terlihat jujur. Kami kemudian lanjutkan perjalanan kami. Hal yang paling menarik perhatian adalah terlihatnya desa itu dan luasnya perkebunan teh. Tapi itu jika siang hari. Kalau malam hari ya jelas 180 derajat, hanya ada gelap dan kabut tipis yang menghalangi sorot lampu dari pendaki. 40 menit kami berjalan tapi tidak ada tanda-tanda sampai di tempat yang kami tuju. Kami seperti diputar-putar saja di suatu tempat. "Istirahat yuk, aku capek," teriak Reza mulai merengek kecapean. "Nanggunglah, bentar lagi sampai juga." "Kita ke sana saja," ucap Faisal dengan sedikit mendorong tasku menuju area yang datar. "Ya udah, yuk. Hanya butuh 2 menit mencapai tempat itu. Lega rasanya bisa beristirahat setelah cukup lama berjalan. Memang masih terbilang cukup landai, tapi jika membawa beban yang sebanyak ini, pinggang akan menjerit kesakitan. Tapi semua itu akan mereda setelah istirahat dan juga mengisi perut walaupun hanya sekedar cemilan. Dapat dipastikan bahwa ini memang sebuah pos pendakian. Di sini sudah disediakan 2 batang pohon tumbang sebagai tempat duduk yang cukup nyaman. Tepukan di pundakku mengalihkan fokusku terhadap kenyamanan. Dan acungan tangan Faisal membuat mataku ini turut mengikuti apa yang ia ingin sampaikan. "Plang pos." Ya benar, plang pos pendakian pada umumnya. Sama persis dengan plang di pos sebelumnya. Saat ku baca tulisan di plang itu, aku terperanjat dari tempat dudukku. Ya, ini memang pos pendakian, tapi ini bukan pos yang kami tuju. Kepanikan mulai melanda setiap syaraf di otakku. Aku tidak bisa mencerna setiap pertanyaan yang terus saja bermunculan. Entah ini hanya sugesti atau keberuntungan, atau ini merupakan pertanda kalau kami memang belum siap untuk mendaki.
Jawaban demi jawaban coba kususun secara logika dan akal sehat, namun hasilnya nihil. Tidak ada satupun jawaban tepat dan memuaskan pikiranku. Tentu untuk manusia yang tidak tahu apa-apa seperti kami, hal itu cukup untuk menggoyahkan rasa percaya diri kami. Mungkin terdapat kesamaan pikiran di antara kami berempat. Ya, mau bagaimana lagi kan? Hal itu kami rasakan bersama dan kami pun dalam keadaan yang sadar penuh. Aku juga tidak heran jika tiba-tiba keheningan masuk ke sela-sela kami, seakan merenggut setiap lelah, emosi, serta keceriaan yang kami bawa sedari tadi. Kami terbagi menjadi dua kelompok, kelompok yang bingung dengan apa yang terjadi dan kelompok orang aneh dengan ekspresi mereka. Aku dan juga Faisal di pihak normal dengan kebingungan kami yang khas seperti seekor monyet yang disiram air. Aris menjadi orang aneh pertama. Dia hanya diam tanpa ekspresi kebingungan dan dia sepertinya juga sedang menyimpan sesuatu. Sedangkan Reza, dia nampak seperti orang kesetanan berkali-kali. Ia memaki ponselnya yang tidak mendapatkan sinyal. Dan sempat aku memergokinya sedang memotret dirinya berlatar belakang pelang pos itu. Seperti tidak ada habisnya, keanehan kembali datang. Saat aku berinisiatif untuk membuat mie instan, tanpa sengaja HP-ku tersiram sedikit air. Secepat kilat aku mengelapnya, takut jika air itu akan merusak HP-ku ini. Aku melihat jam pada layar datar itu, kuperhatikan layar itu. Dan benar saja aku kembali dibuat bingung dengan apa yang kulihat. Jam yang seharusnya sudah melewati waktu sholat isya, namun angka itu masih tertera jam 18:24. Padahal kami sudah berjalan kurang lebih 1 jam kala itu. Astagfirullah, apalagi ini? Apa Ji? Coba kalian lihat jam tangan ataupun jam HP sekarang. Dan hasilnya, jam HP Faisal sama dengan jam HP-ku. Jam tangan Faisal menunjukkan pukul 19:40. Tetapi, saat jam HP dilihat itu sama denganku. Jam tangan Reza sepertinya malah mati karena banyak menunjukkan jam 17:12. Tepat setelah kami berpapasan dengan ibu petani di bawah. Sudah, ini hanya jam saja kok, mungkin kan sedang kesalahan sistem. Sampai singkat ceritanya kami melanjutkan perjalanan. Pukul 14:30 kami pun sampai di pos kandang badak. Tidak lama istirahat di sana, dikarenakan kami pun tidak ingin bermalam di jalur pendakian. Pos demi pos telah berlalu kami lewati. Pada akhirnya kami sampai di shelter air panas. Di sanalah kami mempersiapkan diri untuk melewati jalur yang menjadi aliran air terjun tersebut. Air tersebut cukup panas dan jalannya pun sangat licin. Kami harus berhati-hati, karena jika kami tidak berhati-hati, bisa saja kami terpeleset dan jatuh ke dalam jurang sedalam 200 meter yang ada di sebelah kiri kami itu. Di sanalah aku menemukan keanehan. Aku yang berjalan di barisan paling belakang merasakan seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Beberapa lama kemudian tubuhku terasa sangat berat sekali, sampai aku tidak bisa berjalan, seperti ada yang menaiki pundaku. Akhirnya aku berbicara kepada teman-teman untuk istirahat sebentar, dikarenakan aku sudah tidak kuat berjalan. Tidak lama kemudian datang rombongan yang terdiri dari bapak-bapak. Salah satu dari mereka langsung menghampiriku dan mengajakku bercerita ataupun berbicara. Setelah berbincang-bincang cukup lama, beliau langsung menepuk pundakku sangat keras dan berbicara, "Turun kamu. Jangan iseng ya sama pengunjung yang di sini." Aku yang mendengar ucapan beliau langsung menjawab, "Loh Pak, aku ini emang mau turun. Aku juga gak iseng kok sama yang lain." Mendengar jawabanku itu, bapak itu langsung tersenyum dan berjalan meninggalkan aku dan teman-teman. Setelah pulas beristirahat, kami pun memutuskan untuk berjalan kembali karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Keanehan terjadi. Aku sudah tidak merasakan sakit di pundak dan aku pun sudah bisa berjalan kembali. Dengan kondisi seperti itu, aku dan juga teman-teman memutuskan untuk berlari agar supaya tidak bermalam di jalan. Aku yang pada saat itu merasakan seperti itu pun ya terheran-heran dan sedikit ketakutan dengan apa yang sudah terjadi.
Pada akhirnya kami sampai di sebuah telaga yang ada di jalur pendakian via Cibodas. Telaga Biru namanya. Kami memutuskan untuk beristirahat tidak jauh dari telaga. Dan seperti biasa, ketika kami istirahat, kami mengeluarkan kompor dan memasak air panas untuk membuat minuman hangat. Setelah puas beristirahat, kami pun memutuskan untuk berjalan kembali. Karena hari sudah mulai gelap, aku pun kemudian mengeluarkan senter untuk menerangi jalanku. Dan kembali lagi posisi berjalan aku berada di barisan paling belakang. Entah hanya halusinasiku saja atau memang beneran ada. Aku bertemu dua pendaki perempuan memakai baju putih dan merah yang sedang beristirahat di pinggir jalur pendakian. Dengan suara yang lirih mereka memanggilku. "Kak, tolong dong, kita gak punya senter, temenin kita ya." Aku yang mendengar permintaan mereka pun langsung mengajak mereka untuk jalan bersama. Sampai akhirnya di tengah jalan mereka bilang, "Kita duluan ya." Aku yang bingung yang mencoba untuk tetap fokus dan berpikir jernih. Pada akhirnya aku yang berjalan di barisan paling belakang bertemu Faisal yang sedang istirahat. Bertanyalah aku kepada Faisal, "Sal, lo lihat dua anak cewek lewat gak? Tadi dia barengan sama gua. Dia bilang mau duluan." Faisal yang kebingungan menjawab, "Mana ada cewek? Gua dari tadi di sini nungguin lo. Jangan ngaco lo." Mendengar nada bicara Faisal yang agak ketakutan itu, aku menjawab, "Ayo Sal, bangun, cepetan, gak beres nih." Melihat aku yang panik, Faisal pun langsung merespon dengan berjalan cepat dan memegang tanganku. Pada akhirnya, aku melihat cahaya lampu dan juga sebuah bangunan di kejauhan. Aku dan juga Faisal yang melihat hal tersebut agak sedikit bereforia. Sampai-sampai, kami tidak sadar bahwa kami sedang didekati oleh babi hutan. Faisal yang sadar melihat babi tersebut langsung lari meninggalkanku dan aku pun ikutan lari sambil kebingungan. Aku berhenti berlari dan mencoba memanggil Faisal. "Sal, Sal, apaan sih Sal? Kenapa lu?" Faisal yang mendengar panggilanku tetap berlari sambil teriak, ada babi, ada babi." Aku yang mendengarnya pun langsung berlari ketakutan sampai-sampai aku menabrak tempat sampah yang berada tidak jauh dari kantor resort Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Sesamanya di resort, aku dan juga Faisal bertemu teman-teman yang sudah sampai duluan. Melihat kondisiku dan juga Faisal yang panik, mereka mentertawakan aku dan Faisal. Dan aku baru sadar ketika melihat mereka tertawa, ternyata babi hutan tersebut tidak mengejar kami. Lantas siapa yang mengejarku? Sudahlah. Yang terpenting aku dan juga teman-temanku selamat dari hantu yang ada di hutan gunung ini. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Begitulah merupakan pengalaman dari teman kita yang sudah mengirimkan ceritanya ke email kami ya teman-teman. Dan untuk kalian yang memiliki cerita-cerita serupa ataupun cerita pengalaman horor lainnya, kalian bisa kirim ke alamat email kami ya teman-teman. Nantinya saya akan bacakan di sini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.